selamat siang Sobat Meong. Ketemu lagi dengan aku Via di channel Mandi Kucing. Kali ini aku mau main ke tempat seorang tokoh dunia perkucingan yang sudah lama banget ada di Balikpapan. Nah, kita ke sana yuk sekarang. Stay tune terus di perjalanan aku menuju ke sana. Bye-bye. Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Via dari channel Mandi Kucing. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat semuanya ya di kala pandemi ini. Nah, sekarang kita lagi seperti biasanya kan, pasti ada ulasan tentang segala sesuatu hal yang berkaitan dengan komunitas meong atau apapun sesuatu yang berkaitan dengan kucing. Kali ini kita akan kedatangan tamu agung ya. Nah, tamu ini siapa sih? Ini aku kasih tahu dulu ya. Rahasianya. Ini adalah seorang perempuan cantik ya. Dan beliau ini dikenal orang lama di dunia perkucingan ya. Nah, siapa dia? Tapi sebelumnya kita jangan lupa dulu like, comment, dan subscribe, juga share sama media sosial yang kalian. Kita kenalan dulu nih sama cek di samping aku ini. Ini kenalan namanya Mbak Tuti Iskandar. Halo teman-teman Mandi Kucing. Panggilnya apa sih? Sobat Mandi Kucing atau Sobat Meong? Sobat Meong. Hai Sobat Meong. Berhubung kita udah melakukan protokol kesehatan dan kita sudah antigen tadi ya, antigen. Boleh buka maskernya. Biar nggak pengap ya. Halo Sobat Meong, seneng deh bisa ketemu sama Mbak Via juga. Oke, ini aku makasih banyak loh ya udah dikasih waktu buat apa ya untuk isi kontennya kita nih. Ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya. Mbak Tuti ini adalah pemilik daripada pet shopnya Princess Kitty ya Mbak ya? Iya betul. Selain dia pemilik dari Princess Kitty, dia juga pendiri dari komunitas apa Mbak namanya Mbak? Lebih ke klub ya? Klub. Klub saya itu namanya Borneo Cat Fanciers Indonesia. Oke. Nah, mari kita gali dulu ya teman-teman ya. Pertamanya itu kenapa bikin klub itu dan asal mulanya nama itu dari mana sih Mbak? Asal mulanya itu dahulu kala 20 tahun yang lalu gitu kan. Saya mulai suka dengan kucing dan join dengan apapun komunitas yang ada di sini gitu. Nah, terus tahun 2010 saya mulai aktif di CFA, Cat Fanciers Association, yang berpusat di Ohio. Oke. Nah, jadi saya join di situ dari 2010 dan saya buat show pertama di sini 2011. Itu show internasional pertama di Indonesia yang dilaksanakan di luar Jakarta. Oh. Untuk CFA. Di Balikpapan posisinya? Di Balikpapan. Oh, di Balikpapan. Setelah kita ada di Balikpapan, baru ada Bandung mulai bikin juga. Jadi sekarang tuh udah se-Indonesia ya bikinnya? Kalau saya boleh cerita sedikit, jadi CFA itu adalah organisasi dunia yang lumayan sudah tua dari tahun 1906 dan dia beranggotakan membernya itu klub-klub dari seluruh dunia. Gitu. Jadi membernya itu klub-klub. Member dari klub-klub adalah breeder-breeder atau catry-catry. Gitu. Nah, jadi
salah satunya di Indonesia itu sekarang ada 3 klub yang ada di Indonesia, termasuk Borneo Cat Fanciers Indonesia. Oke. Jadi ada Java Velin, ada Champ of the Champ, dan ada Borneo Cat Fanciers Indonesia untuk member klub CFA. Nih buat teman-teman semua, pasti siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Tuti Iskandar ya, dengan semua event-eventnya ya kan, dan juri-jurinya wow ya kan, banyak jurinya dari internasional ya, nggak main-main ini. Nah terus event-event apa aja sih Mbak yang udah dibikin? Kalau untuk di perkucingan yang pasti cat show dan seminar-seminar gitu, belajar bareng. Dan sekarang saya sih lebih ke mensupport teman-teman, terutama yang di daerah-daerah, untuk komunitas-komunitas atau organizer-organizer yang lagi belajar. Jadi saya support mereka, kayak di Makassar ada IPK, Manado ada komunitas juga gitu yang mau bikin show, terus dan di beberapa kota lain lah, termasuk Samarinda juga, Balikpapan. Tapi banyak di Balikpapan, banyak juga ya event yang udah dibuat ya. Di Balikpapan ya, saya terakhir CFA internasional itu di Balikpapan 5 ring. Di sini di Iwok Pentas City. Oh di sini. Kita ngadain 5 ring, jurinya itu ada Rod Juran dari Australia, ada Daryl yang sekarang jadi presiden CFA. Kemudian itu dari Amerika, terus ada juga juri dari Jepang, dan beberapa juri yang lainnya juga. Tuh kan, bener Seru kan, sih, Mbak. jurinya Dan internasional semua. Lebih seru lagi itu sebenarnya kalau CFA itu pesertanya, eksibiternya. Karena eksibiternya itu bukan cuma dari Indonesia. Biasanya negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Hong Kong, itu mereka pasti datang. China. Oh datang ke sini juga? Datang. Oh luar biasa ya. Ayo semua teman-teman juga boleh ikutan ya. Itu kriterianya apa nih Mbak? Kriteria yang pasti sama seperti show pada umumnya, fun show. Tapi kalau untuk internasional pasti ada lebih, setiap organisasi pasti punya punya rules sendiri-sendiri. Nah kalau khusus CFA yang paling penting seperti house pet itu kita mintanya sih udah di neuter, udah di steril atau dikebiri. Jadi ada spesifikasi tertentu ya yang harus ikut ini, dan harus kelas sudah di-steril. itu ada di kelas House of Pet. Nah, di kelas House of Pet itu mereka juga sama seperti kucing-kucing pedigree itu, mereka bisa punya title. Jadi dalam satu season dari April sampai Mei tahun depannya itu satu season itu mereka bisa kumpulin poin untuk mendapatkan title-nya. Gitu. Nah kebetulan kayaknya Mbak Tuti ini juga sebagai seorang juri juga ya, kadang-kadang. Pokoknya semuanya ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan dunia cat fancy, saya sih selalu excited ya dari dulu. Entah misalnya seminar-seminar atau seminar dimanapun, saya pasti datang. Nggak doyan atau gimana ya? Sekalian jalan-jalan. Oh iya bener, ini kayaknya sekalian jalan-jalan. Nah ini yang paling deket nih jadwalnya apa nih? Event apa nih? Kalau yang paling dekat ini saya tanggal 7 Maret itu di Bali, itu cat show. Kemudian di Surabaya tanggal 21 Maret, tanggal 28 Maret di Jogja, tanggal 4 April di Samarinda, kemudian 11 April di Manado. Oh, oke. Tapi lagi musim pandemi gini tetap running ya itunya ya, eventnya? Kalau contoh seperti yang Bali itu adalah acara terpending dari tahun lalu. Dan sebenarnya tahun lalu tuh udah full 1 tahun itu udah full. Tapi karena ada pandemi ini, jadi ada beberapa yang terpending, ada yang beberapa lagi memang masih di reschedule, ada beberapa yang memang acara baru, event-event baru. Oh, event baru, oke. Ini berarti yang ya kemarin sempat ada yang di Samarinda, sempat ini ya? Samarinda iya. Di pending ya? Iya, jadi kita untuk event-event di tahun ini memang kita nggak bisa tidak bisa berharap semua on time. Jadi
kadang seperti yang di Samarinda itu kan event dari BCF. Samarinda itu, jadi kita melihat situasi juga, situasi tidak memungkinkan ya kita tidak paksa. Okay. Seperti insya Allah bulan Juli kita juga ada di Jakarta. Kalau misalnya sesuai dengan rencana, insya Allah sih maunya ngadainnya NCFA internasional, insya Allah. Kalau sesuai dengan rencana lancar. Ya mudah-mudahan semua sudah berjalan lebih baik dari sekarang ya. Terus Mbak, aku pengen tahu nih, kalau Mbak sendiri punya kucing ada berapa nih di rumah nih? Kan penggemar kucingnya kan pasti kan banyak nih kayaknya nih. Kalau banyak itu waktu tahun-tahun awal tuh banyak. Kalau sekarang saya lebih ke memaintain yang ada, karena saya untuk sementara saya tidak breeding. Jadi di ruang kucing saya ada sekitar 15. Wow. Di rumah saya ada 1. Jadi 1, karena kalau 2 nanti bulunya kemana-mana. Jadi di tempat kucingnya ada kucing bulu panjang 15. kan gitu ya. Ada 2 itu sudah lumayan ini. Jadi harus ekstra. Itu kesayangan banget ya berarti ya, yang 1 itu. Boleh tahu nih siapa namanya ya? Namanya Maro. Oh, Maro. Dia umurnya udah berapa, Mbak? Berapa tahun ya? Sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Jadi kalau kita mau keluar kota itu sama seperti biasanya kalau misalnya kita ada show di luar kota atau di luar negeri, itu biasanya kita satu tim bareng teman-teman dari Indonesia semua. Ya itu mereka tuh sudah bawanya kayak bawa anak bayi. Ini nanti dibawa Kak? 1 koper buat kucingnya. Oh, jangan-jangan di pesawat kursinya sebelahan ya kan? Khusus buat kucingnya. Sayang ya di sini belum bisa ya. Kalau di luar negeri udah bisa. Ya itu. Kecuali pakai private jet ya. Boleh bebas. Syahrini. Terus ini kan kalau selama ngadain event-event kucing ini ya, pengalaman apa sih yang paling berkesan yang sampai sekarang nggak bisa lupa? Pengalaman berkesan pasti setiap acara itu punya cerita masing-masing ya, cerita sendiri-sendiri. Ya dari tempatnya yang bagus gitu, atau dari yang kita juga pernah waktu itu satu tim dari Jakarta rame-rame itu ada sekitar 10 apa 15 orang gitu ya. Satu tim itu teman-teman pas kucing udah masuk semua ke pesawat udah rapi, kita di lounge di ruang tunggu. Ternyata itu mau show di Hong Kong atau di Malaysia kalau nggak salah. Dan ternyata pesawatnya harus di reschedule, itu kita dari jam 10 pagi di reschedule ke jam 5 sore. Kasian juga kucingnya. Cuman orang yang kucingnya juga kasian. Jadi itu mereka heboh tuh teman-teman tuh ya ngurusin kucingnya. Iya kan gitu. mereka kelamaan kan pasti otomatis. Iya. Salah satu juga yang berkesan itu waktu Asia Show di Hong Kong. Nah itu pesertanya ada sekitar 500 kucing. Oh banyak banget ya? Banyak banget. Dan World Show juga ya. Kalau misalnya kita datang di World Show itu sebenarnya waktu itu jadwal World Show itu sekitar bulan November ya, Oktober. Nah sebenarnya sekitar bulan Oktober. Ini sih yang sangat saya sayangkan sih waktu itu. Harusnya Oktober 2020 itu ada World Show di Amerika. Dan setelah itu ada show juga di Jepang. Nah harusnya saya ke sana, tapi karena pandemi jadinya semua cancel. Oh, tapi belum sampai sekarang belum ada. Masih terpending acaranya. Oh, masih ke pending. Karena kalau juri-juri CFA kan kebanyakan udah sepuh ya Mbak. Jadi mereka sangat-sangat menjaga untuk perjalanan jauh. Jadi ya memang agak terkendala dengan itu juga. Belum ada yang berani untuk berangkat. Resiko juga ya. Resiko masih tinggi. Terus selain itu ya teman-teman, ternyata Mbak Tuti ini dia punya YouTube channel juga ya. Ada. Nah sekarang kita ulas nih ya kan YouTube channelnya. Ini namanya Kata Kucing. Nah kenapa di Kata Kucing? Kata Kucing itu jadi semua yang berkaitan dengan dunia kucing, dunia cat fancy. Entah dari eventnya, entah dari komunitas, organisasi, sampai jalan-jalan kulineran kan biasanya ya teman-teman kucing kan ya suka kulineran. Jadi sampai sebenarnya saya udah banyak janjian sama teman-teman
sebelum pandemi kan. Oh ya nanti kita kulineran kesini gitu, kita bikin vlog apa gitu. Kedepannya mungkin seperti itu. Jadi tujuan dari bikin ininya tuh apa nih? Visi misinya dari bikin ini proyek pandemi ya. Benar. Karena waktu itu kan kita sangat ini ya, ya semua orang mungkin begitu ya, semua orang bingung ini mau ngapain gitu kan. Apalagi kita yang biasa aktif, beraktivitas, kayaknya kalau diem itu nggak bisa. Jadi akhirnya dari teman-teman kita live IG bareng, join sama teman. Saya di sini host 1, host 2-nya bareng dengan Astri waktu itu di Jakarta. Jadi kita bikin live Instagram gitu. Terus bikin join dengan teman-teman juga yang udah duluan punya YouTube channel gitu kan. Seperti ada Merus juga. Dan seru sih, akhirnya udahlah bikin aja Kata Kucing. Tapi lucu loh, nanti nonton juga pokoknya Kata Kucing. Aku juga kemarin agak udah nonton beberapa ya, lucu juga sih. Terus Mbak nih ya, ada rahasia ya kan, selain daripada kegiatan perkucingan ini ternyata Mbak Tuti ini doyan nyanyi, bener nggak? Itu juga waktu pandemi itu ya jadi. Suaranya bagus loh, apa kita suruh nyanyi aja? Jadi itu saya yang ibaratnya cuma iseng-iseng gitu, saya nggak pernah suka belanja online. Jadi akhirnya karena masih di rumah, akhirnya belanja peralatan jadi udah kayak studio rekaman di rumah. Jadi komplit. Sudah lengkap. Udah ada mic, udah ada ini, udah lengkap lah pokoknya. Oh jadi tinggal produsernya aja. Bener. Produser siapa produser? Yang mau. Ini artisnya nih. Tapi suaranya bagus loh Mbak, ya kan? Iya, siapa tahu nanti mau nyanyi sebentar lagi. Kita main simul aja. Iya, bener. Duet nih kayaknya nih ya kan? Mandi kucing sama Kata Kucing. Iya. Apapun itu pokoknya kalau buat dunia kucing tuh pasti seru deh. Iya. Terus Mbak balik lagi ke dunia kucing ya kan, visi misinya Borneo Cat Fancier nih apa sih, pengen ke depannya tuh apa yang planningnya Mbak buat grupnya Mbaknya? Kalau untuk klub yang pasti kita sih lebih concern ke ini ya, ke untuk supaya lebih baik lagi untuk di event-event CFA show-nya. Kemudian juga lebih mengedukasi teman-teman komunitas-komunitas yang ada di beberapa kota yang kita harus edukasi lagi untuk CFA. Mereka senang, seperti di Makassar itu cat lovers-nya itu sangat luas banget Mbak. Berapa kali lipatnya Balikpapan itu. Oh di Makassar. Luar biasa di sana itu. Dan mereka tuh komunitasnya banyak dan seru-seru gitu, seru-seru. Mereka kumpul setiap minggu, entah cuma duduk-duduk aja atau sharing-sharing, atau mereka bikin rabies gratis gitu kan. Okay. Dan biasanya itu saya mengedukasi teman-teman yang dari daerah-daerah yang memang berminat untuk lebih serius gitu, pengen jadi breeder. Terutama CFA ya, pengen jadi catering CFA gitu. Jadi sebenarnya di sana lebih aktif ya. Sekarang sih saya lebih mensupport komunitas-komunitas yang ada di daerah gitu. Oke. Nah kalau misalkan boleh tahu kira-kira nih pesan-pesan nih ya kan buat teman-teman semua cat lovers ya kan, apa yang pengen Mbak sampaikan ke mereka? Kalau misalnya kalian tetap memandang kucing itu sebagai hobi, dan ya harus stay di situ, harus sebagai hobi. Jadi kalaupun mau jadi breeder, mau jadi apapun di dunia kucing, mau jadi seperti saya di CFA, saya klub juga, saya master klub juga gitu. Apapun yang kita lakukan harus enjoy, harus happy, karena ya itu hobi. Kalaupun misalnya menjadi breeder, diseriusin tetap harus stick sebagai hobi, dan hobi itu harus bikin happy, ya kan? Benar.
once itu nggak bikin happy, out lah. Nanti Perlu akhirnya ada di situ kalau nggak bikin happy. akhirnya malah jadi nggak maksimal ya apapun yang dikerjain ya. Iya, makanya saya selalu menggabungkan antara, jadi kalau pengen keluar kota ada event apa ya di sana gitu, misalnya oh ada ini nih, ada seminar CFA di mana gitu, ya udah sekalian kita pergi, sekalian jalan-jalan gitu kan senang. Benar. Oke deh, Mbak Tuti, makasih banyak ya atas kesempatannya nih buat channel Mandi Kucing ya kan, di sela-sela waktunya. Besok udah mau flight lagi ya? Besok iya, besok mau ke Bali. Oh besok ke Bali, ikut Iya, dong, boleh nggak? Nepeng di koper ya. Ya udah, Pak. Pokoknya makasih banyak udah dikasih waktu buat Sama-sama, interview Mbak Fia. ya Nanti kan. kalau dikata kucing ya. Iya, oke. Jadi kamu digantian kayaknya aku ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya ya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you, bye-bye. Hai Mbak, Mbak lagi apa ini? Oh ini ya, apa nanti untuk kasih makan kucing jalanan gitu ya Mbak ya? Oh iya, mereka tuh punya rumah singgah. Nah kita nanti belum pernah, aku juga belum pernah main ke sana loh teman-temannya. Jadi mereka, Mbak di rumah singgah itu ada apa? Kucing sakit. Terus apa lagi? Oh jadi semua kucing-kucing yang di rescue di situ ya semua ya? Oh oke. Itu di daerah mana ya? Aku oh. Buat temen-temen nggak usah khawatir kalau ada yang bilang kucing bisa buat orang nggak bisa punya anak atau yang punya asma. Intinya adalah kucing itu yang penting bersih. Benar. Jadi teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang ragu-ragu memelihara kucing ya kan, karena takut nggak bisa punya anak, itu yang terpenting itu adalah kita menjaga kebersihan kucingnya ya. Hai, selamat siang semuanya Sobat Meong. Ketemu lagi sama aku Tia di channel Mandi Kucing. Kali ini, seperti yang aku janjikan tadi, kita kedatangan seorang tamu. Tamu kali ini groomer juga, yang hits juga di Balikpapan, yaitu groomer Jasmine. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama pemilik groomer Jasmine ya. Mbak, siapa namanya Mbak? Melinda. Mbak Melinda. Orang biasa dipanggil Mbak Jasmine. Ya? Nah, itu dia. Aku tuh kenalnya sebenarnya Mbak Jasmine. Bener gak? Ya taunya memang pada Jasmine. Jadi groomingnya Jasmine. Ini grooming Jasmine ini kalau di Balikpapan terkenal memang dia groomingnya bersih banget ya teman-teman ya. Pokoknya kualitasnya oke. Nah ini kalau nggak salah dikenal dengan nama apa Mbak? Slogannya groomingnya Mbak? Grooming di kami bukan mandi biasa. Oh, jadi bukan mandi biasa. Jadi mandinya luar biasa. Dan kali ini kalau nggak salah aku dengar itu grooming baby ya bilangnya. Cuma nama ini aja sih. Ya biasa seru-seruan aja. Oh iya. Kalau iya benar-benar. Aku kalau misalkan ngeliat iklannya di Facebook kan, suka ngeliat ada tulisannya itu grooming baby, ya kan lucu banget. Nah sekarang cerita dulu dong Mbak. Kenapa sih memilih grooming? Memilih grooming ya karena grooming itu merupakan treatment yang wajib buat kucing. Kalau kita punya peliharaan, punya pet, entah itu kucing, anjing, kelinci, itu setidaknya minimal sejelek-jeleknya 1 bulan sekali itu di grooming. Kalau misalnya kotor,
itu cepet-cepet di grooming, jangan sampai kucing itu bulunya lepet, gimbal, kotor banget, baru dengan paniknya bawa ke salon kucing, bilang kucing saya gini. Kalau udah terlanjur parah, itu nanti perawatannya malah repot. Ini dari tahun berapa bisnisnya? Kalau kucing sendiri itu sekitar 3 tahunan lebih lah, 2017 akhir. Dulu kalau misalkan mau jemput grooming kan itu berdua ke rumah tuh guys. Mereka baliknya juga berdua, itu so romantis kayaknya. Nah, terus kenapa namanya Jasmine? Jasmine itu sebenarnya udah usaha dari kita pacaran, awal kami pacaran itu kita emang ada usaha bareng sih. Nah terus kira-kira nih yang udah jalanin 3 tahun ini, kira-kira visi misi kedepannya buat grooming Jasmine sendiri apa sih? Pengen bikin apa atau pengen ngegedein lagi usahanya? Kayaknya belum. Sebenarnya sih kedepannya pengen banget punya mini klinik gitu ya, yang kecil, jadi ada dokter hewan yang memang khusus. Kita selama ini sih emang ada dokter hewan, cuma dia cuma sampai saja kalau misalnya kita ada customer yang memang butuh tindakan. Jadi kalau misalnya ada treatment jamur nih, kita emang bener-bener dampingi sampai tuntas. Tapi ya sampai tuntas itu bukan berarti kucingmu kamu taruh di tempat saya yang rawat, enggak. Jadi kucing dibawa ke kami, terus kita kerjakan, dibantu dokter ya, disuntik, terus dibawa pulang, nah itu dirawat. Nah dalam perawatan itu biasanya kita komunikasi nih sama ownernya sampai dengan kucing itu sembuh. Tapi ya komitmen, karena intinya adalah hewan peliharaanmu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab siapa-siapa, bukan tanggung jawab dokter, juga bukan tanggung jawab human. Benar-benar. Jadi teman-teman kalau misalkan punya kucing yang bermasalah sama kesehatannya, mau jamur, mau kutuan ya, itu tetap nggak bisa hilang dalam 1 kali ya Mbak ya. Dan itu harus bertahap, dan kita juga tetap harus komunikasi sama groomersnya gitu kan. Jadi jangan tiba-tiba udah digumul 1 kali, habis itu udah ya Mbak ya. Berharapnya langsung sembuh ya, kayak ibu peri lah. Peri lah. Oh, dimasukin mesin cuci. Iya, itu. Terus pengalaman yang paling berkesan ketika mandiin kucing atau misalkan ada sesuatu hal yang nggak bisa dilupain sampai sekarang. Pengalaman baik ya, pengalaman baik dulu nih. Pengalaman baik. Pengalaman baik itu kita merawat dari kucing kampung, dari kucing kecil yang kelihatan kayak kucing kampung, terus sekarang jadi bagus. Ya, walaupun memang sih itu pasti nggak lepas dari perawatan ownernya ya. Kalau kita kan hanya bantu mempercantik, jadi salon itu membantu kucing yang jelek jadi cantik. Tapi kalau misalnya kucing yang nggak sehat itu ke dokter. Terkadang kan kucing yang nggak sehat, jamuran itu termasuk penyakit ya. Jadi penyakit kulit. Jadi kalau di kita datang treatment itu kita cuma bantu gimana caranya supaya kucing ini aslinya semua kucing itu cantik. Jadi gimana caranya supaya kucing ini kembali cantik. Benar. Jadi pada dasarnya semua kucing itu mau kucing ras ataupun kucing domestik sebenarnya mereka tuh cantik kalau dirawat ya saya. Benar banget Sama. Lo orang beauty kan. Kalau dirawat cantik. Iya. Nah itu sekarang kalau misalkan itu pengalaman baiknya ya, tapi kalau misalkan pengalaman buruknya apa nih? Kira-kira pernah dikomplain customer atau enggak kucingnya galak atau kayak gimana? Kalau kucing galak biasa, dikomplain customer juga biasa sih. Maksudnya gini, customer itu terkadang ada yang dia paham dengan kondisi kucingnya. Dia tahu nih, kucing saya jamuran, kucing saya kutuan. Jadi dia datang ke kita nih, ini kucingnya minta di treatment ini. Yang gawat itu terkadang orang yang nggak paham dengan kondisi kucingnya. Dia taunya masukin nanti kucingnya grooming, nanti jarak ini kok bulunya gini ya, rontok atau gimana. Nah aslinya nggak mungkin ya, kalau misalnya jamur itu dalam 2 hari jauh tiba-tiba rontok, terus jamurnya gede-gede banget atau gimana ya, spot-spot. Biasanya kita sih, makanya kita selalu tulis di situ kalau misalnya jamurnya spot-spot, kita kata spot-spot. Itu biasanya berkala, jadi nggak bisa 1 kali suntik untuk skabies itu langsung sembuh. Minimal 2 kali sampai 3 kali tergantung tingkat keparahan. Terkadang customer datang kucing udah cap, udah di grooming, udah disuntik, dia berharapnya langsung sembuh. Ada
Padahal itu juga nggak bisa lepas dari pengawasan ownernya. Tiap hari kan kucing itu di rumah. Iya. Nah, harusnya ownernya obatin. Itu aja sih terkadang orang yang nggak paham. Dipikirnya kucing itu dibawa grooming, disuntik itu langsung sembuh. Itu aja sih anunya, yang nggak enaknya. Jadi kalau misalkan di komplain customer udah biasa katanya teman-teman ya. Kalau untuk jamur-jamur gitu ya. Jadi inilah ya, apa ibaratnya kan sekarang kalau misalkan ya kita punya kucing ya tetap harus aktif ya untuk merawat kucingnya. Jadi jangan cuma diserahin ke groomers doang habis itu udah ya kan. Padahal yang namanya treatment jamur itu ya butuh konsisten nih kita yang berapa. Kira-kira berapa kali nih kalau untuk jamur berapa kali grooming ya? Biasanya gini, kita lihat sih kondisi kucingnya. Ada yang nggak begitu parah. Biasanya kalau nggak begitu parah kita pegang kan. Jadi kita lihat nih jamur-jamurnya di bagian mana aja. Itu biasanya nanti kita kasih pilihan. Kamu mau bantu dengan suntik, tapi kalau suntik tetap kalau misalnya banyak ini harus dibantu dengan salep. Nah, terkadang kembali ke budgetnya owner kan. Saya mau sini manggil aja mbak. Sudah kalau gitu belikan salep aja. Udah dibantu salep nanti di treatment lagi seminggu atau 2 minggu. Biasanya sih rata-rata kebanyakan ya alhamdulillah sih banyak yang sembuh. Ya, cuma kalau skabies ya itu sih agak panjang kalau skabies. Terus kalau misalkan ini aku mau tanya nih ya, ini pertanyaan yang paling banyak orang pengen tahu ya kan. Rekor tertinggi kucing mandi kucing dalam satu hari berapa ekor? 20 lebih sih, 25-an, sekitar 25-27. Tapi itu ada kucing kecil ya. Wow. Ada kucing kecil-kecil yang kita karena grooming itu kita tidak mengejar kuantitas, tapi kita berfokus pada kualitas. Buat apa kuantitas atau jumlah yang banyak tapi tidak maksimal? Itu 25-27 itu kami berlima. Itu ada 3 bak grooming, ada 2 blower. Jadi begitu grooming langsung di blower. Blower itu satu kucing itu dilogikakan aja ya. Kucing itu dari kita pegang treatment sampai dia grooming sampai dia selesai itu paling cepat sekitar 40-45 menit satu ekor kucing. Oh, sampai dengan selesai banget kering ya? Kering sempurna loh ya. Kadang ada yang kering tapi masih kayak agak basah-basah bulunya dikit ya. Jadi kalau misalnya kita nih grooming nih, kalian kan sama nih grooming di mana aja sama-sama bayar nih. Kalian begitu pulang, kalian cek bagian ekor. Kalau bagian ekor itu masih ada minyak-minyak, itu berarti nggak bersih. Bagian kaki belakang, kalau misalnya masih kayak gimana ya, kalau kita nggak kering itu apa sih? Agak lembab gitu ya bulunya. Kalau kan kalau misalnya nggak keringnya beneran atau enggak dia kayak cucian kering sendiri. Nah itu aja yang dicek sih, karena yang bagian yang paling susah itu bagian itu ekor, terus sama kaki bagian belakang itu yang paling lama. Jadi kalau grooming di pipi nih, Grooming pipi ya. jadi jangan gini. Ini selesainya jam berapa nih? Dan tinggal dilihat aja itu antreannya berapa. Jadi satu ekor kucing itu paling enggak 45 menit. Nah, bisa sampai paling lama itu saya BSH impor yang tebel banget, bukan biasa-biasa ya, biasa impor tebel banget, itu bisa sampai 2 jam. Wih, 2 jam. Kita ngerjain groomingnya paling sekitar 15-20 menit untuk groomingnya, treatment grooming loh ya. Nah itu pengeringan yang lama untuk bener-bener kering. Ini kalau misalkan untuk grooming bibi ini bisa dibilang salah satu grooming yang bagus ya di Balikpapan ya. Amin. Karena aku udah pernah nyoba, aku udah juga. Nah terus ini otodidak apa gimana sih? Enggak. Jadi kalau grooming buat kucing sendiri itu memang dari awal itu memang saya diajarin sih sama Mas Beni Surabaya. Terus begitu dia ini saya udah buka aja akhirnya 2000 berapa ya 2017 A few minutes later. 2017
Beliau bilang, ayo kita ke Bali. Akhirnya saya di situ ketemu dengan Mas Fadli. Fadli Fuad itu yang punya Mizumen. Dari dialah saya bener-bener berani yang terbuka banget. Gimana ya, ilmunya ya dari dia sih awalnya. Terus ya kita kembangkan sih. Terus ada Mas Agung Etika, Kak Rosario Mendoza. Terus ada teman-teman ya, mereka lah yang bantu support tekniknya grooming. Baik lagi, bagaimanapun tekniknya tetap yang apa ya, pengalaman yang paling berharga itu ya setiap hari kita ngerjain kucing gitu ya kan. Jadi setiap hari pasti ada pelajaran-pelajaran lagi yang baru kan. Jadi emang nggak bisa ya, memang sih benar grooming itu bisa otodidak. Tapi otodidak itu ya dengan praktek itu ya. Coba kita harus ada yang orang yang memang diseniorkan yang untuk kontrol kita. Jadi kalau misalnya ditanyain yang benar-benar kita tuh tanya benar-benar sama orang yang bisa gitu, jangan yang separuh-separuh ntar tersesat ya. Baru-baru ya. Iya, jadi kalau nanya itu emang yang benar-benar kalau menurut saya lah yang memang saya anggap kualifikasinya di grooming bagus. Nah, tuh teman-teman dengerin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua pengen punya bisnis grooming ya kan, mulai startingnya itu adalah dengan cara belajar dari ahlinya ya kan, harus belajar dari ahlinya benar. Seperti ini sekarang yang ada di depan aku ini. Nah, kira-kira selain itu nih, fasilitasnya dari grooming Jasmine ini apa sih Mbak? Ya ambil jemput, artinya ambil jemput, terus ya grooming itu kita ada beberapa sih. Terkadang ada grooming yang sebelum hamil besar, sebelum melahirkan, terus setelah melahirkan itu sama baby-babynya itu grooming, terus treatment kutu, treatment jamur, sama bulu. Jadi lumayan lengkap ya. Selain itu ada hotel juga, hotel juga ada. Nah ini buat teman-teman semua yang bingung nih kan, biasanya nyari juga Pacak juga kita ada nih. apa itu? Pacak itu kawin. Oh, untuk kawin kucing. Nah, ya kucing yang nggak punya jodoh bisa nih dikirim ke Jasmine ya. Cuma ada beberapa sih persyaratannya untuk masuk di pet hotel kita sama pajak di kita itu. Yang pertama itu dia udah pakai makeup, harus ada bibinya. Terus sama harus kucing yang treatment rutin grooming di tempat kita. Jadi kita nggak terima orang yang ujuk-ujuk datang walaupun bawa buku vaksin, biasanya kita tertolak. Jadi memang historinya yang diterima cuma historinya yang memang udah pernah di jadi kita hindari kayak penularan kutu, jamur, rabies ke kucing-kucing yang kayak gini. Nah, itu jangan sampai nanti kita nginepin kucing kalau mau ada kutuan. Nah, terus nih biasanya nih kan orang-orang itu ada yang satu case yang bilang bahwa paling susah itu adalah mandiin kucing galak. Biasanya kan aku suka lihat ya kalau misalkan ada tulisannya di situ kucing jamuran sekian, kucing galak tuh lebih mahal. Kalau di kita sih sama aja sih. Kalau misalnya kita lebih ke nilai ke treatmentnya. Jadi kalau kucingnya itu nggak begitu parah, biasanya kita nggak ini. Tapi kalau misalnya parah, kayak terapi telinga segala misalnya parah, biasanya kita cari karena satu kita bahan juga pasti nambah. Misalnya nih treatment telinga nggak begitu kotor, paling cairan seberapa, terus apa sama ini seberapa aja udah cukup. Tapi kalau sudah yang parah, kadang satu cotton bud yang itu tuh bisa habis. Satu kotak gitu. Iya, yang kecil itu kita udah pernah, kita kadang separuh itu satu telinga loh ya, kadang ya. Makanya di situ sih kita ngecasnya, terus juga cairannya yang agak lumayan. Tapi maksudnya pernah ada pengalaman handle kucing galak tuh kena cakar, kena iba. Kalau biasa sih dicakar, digigit. Cuma biasanya komitmen kita kalau kucingnya emang galak, ownernya biasanya tahu. Kita bilang ini kucingnya galak. Kalau misalnya mau di treatment, dilanjut monggo dirutin. Tapi ada catatan buat owner kucing galak. Kalau kucing galaknya itu udah kita rawat beberapa kali, terus dia pindah grooming nih, udah pindah grooming nih lama nggak tahu lah terserah di mana, lama nggak grooming 2 atau 3 bulan nggak grooming. Kemudian datang lagi ke kami dengan kondisi rusak, kami tolak. Mulai lagi dari nol.
Beda, karena mulai dari nol. Karena pegang kucing galak itu kita nggak satu orang. Ya kan, resikonya juga. Apalagi kalau kita nggak tahu, terkadang ada owner nggak ngomong. Kalau owner nggak ngomong lebih gawat, kasihan karyawan. Soalnya kalau misalnya udah ngomong kan, Mbak kucing saya galak. Kita emang ada satu ruangan yang memang tertutup khusus buat kucing galak. Oh, dipisah Ya, ya. dipisah. Jadi kalau misalnya dia ini udah lulus nih, misalnya udah berapa kali grooming udah bagus, baru bisa kita satuin bareng kalau mandi. Terus kalau misalkan boleh jelasin nih ke teman-teman semua, step-step grooming itu apa aja sih? Jadi pertama kali. Awal itu biasanya dipotong kuku, bersihin telinga, ya disisir, ya pokoknya digrepein lah. Jadi kalau misalkan double nih kutuan sama jamuran itu yang dikerjain yang mana dulu nih? Kasih biasanya kita campur ada, treatmentnya? biasanya kita emang ada bahan yang emang kita racik, tapi emang dari ini biasanya ada takarannya. Enggak, maksudnya jadi memang campurnya nyatu aja. Oh enggak, beda. Kita kayaknya bukan di sampo loh kalau treatment. Oh, treatment beda Nah, lagi. kalau kebanyakan kan rata-rata kalau groomer ini treatment kutu, maka samponya sampo kutu. Ini treatment jamur, maka samponya Nah, sampo jamur. kebanyakan kayak gitu. Kita nggak gitu. Oh. Jadi emang untuk kutu atau jamur biasanya di step awal. Step awal itu paling enak, makanya terkadang paling enak itu custom royal. Mbak, kucing saya baru nih, saya mau treatment lengkap. Itu paling enak deh. Itu kalau treatment lengkap tuh dari stepnya kayak gimana? Dari awal? Ya dari awal sih, ya itu sebenarnya semua step itu sama. Cuma nanti dia ada berapa step. Kalau misalnya untuk yang standar, kita jarang sih pakai standar, kita pasti pakai new treatment. New treatment itu kita 4 step. Nah kalau misalnya kutu jamur ya sekitar 5 sampai 6 sampai 6 step. Makanya nggak bisa, saya bilang kan mandi di kami bukan mandi biasa, grooming di kami bukan mandi biasa. Jadi kalau mandi biasa itu kita siram, kita keramas, dan kita kan ya, itu mandi. Mandi biasa. Ini mandi luar biasa ya, teman-teman. Jadi emang tergantung ini sih, tergantung stepnya. Makanya saya nggak bisa orang target misalnya datang, saya mau grooming nih kucing berapa. Kalau saya belum pegang saya nggak bisa bilang. Udah paling mahal 100. Nanti begitu kita pegang ya kalau memang cuma 80 dia pakai treatment ya itu intinya kejujuran. Terus tadi aku ada dengar tempat treatment atau mandiin kucing sebelum hamil dan sesudah hamil. Itu ada ya? Jadi kucing itu kalau saya sih ya lebih rekomendasi kucing itu di grooming saat hamil besar beberapa hari sebelum melahirkan. Tapi dengan treatment yang benar loh ya. Soalnya kalau nggak benar nanti keguguran. Jadi beberapa hari sebelum melahirkan kalau saya itu di grooming. Biasanya ada beberapa sih ya. Biasanya nanti setelah dia melahirkan kan ini kucing masih bersih nih. Jadi nggak bakalan nularin kutu atau jamur ke kittennya, ke bayi-bayi baby kittennya itu. Nah itu namanya grooming sebelum melahirkan. Kalau misalnya sudah melahirkan itu biasanya itu case-case tertentu itu, misalnya jamuran. Biasanya muncul sekitar umur 2 minggu, 3 minggu itu biasanya kita udah mulai jamuran. Nah itu baru di grooming. Di grooming pun kita nggak mau anaknya aja atau induknya aja, harus bareng. Jadi kalau kita bilang keluarga cemara, keluarga cemara. Nah itu biasanya kita juga ini sih kan kecil banget, ya kita tarik asal pelanggan udahlah gampang gitu. Kita diatur. Jadi grooming ke keluarga ya. Ya. Jadi kalau kucing kecil berarti sekitar 2 minggu baru boleh mandiin ya? Sebenarnya dari awal lahir itu nggak masalah, cuma dilihat kepepet nggak, terpaksa nggak. Kalau nggak terpaksa nggak perlu digunting nggak apa.
Tapi kalau memang terpaksa, misalnya ini terkadang ada indukan yang nggak pinter nih, anaknya nggak dimandiin, jadi apa boleh. Tapi harus bareng sih kalau di kita ya, jadi memang harus bareng. Karena kalau baunya beda, itu nanti dikhawatirkan induknya nggak menyusuin lagi, tambah repot ntar kan. Oke, ini teman-teman, jadi ada satu pelajaran lagi ya buat teman-teman semua. Kalau yang namanya kucing hamil sebenarnya bisa ya Mbak ya, bisa di grooming ya kan, karena aku sempat dengar kucing hamil itu nggak boleh di grooming karena takut ada apa-apa kan. Jadi balik lagi tergantung, kita harus hati-hati juga ya menggroomingnya. Terus selain itu juga ternyata kita juga bisa juga di grooming, tapi ya tetap sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kondisinya ya. Hal yang tidak boleh dan tabu dilakukan pada saat grooming. Ya nggak boleh, tergantung kondisi. Ketemunya sama kucing apa. Kalau kucing galak nggak boleh, terkadang ada karakter yang nggak boleh dikasarin. Jadi kucing itu kalau misalnya kita kasarin, dia biasanya tambah kasar, nyerang. Terus nggak boleh apa ya? Ya nanti tergantung kucingnya sih, dilihat kucingnya karakternya seperti apa, balik ke karakter kucing sih. Jadi kalau dibilang apa yang nggak boleh, apa yang boleh ya dilihat case-nya dulu. Kalau nggak ada Jadi case-nya setiap bingung kucing ya. biasanya karakternya beda-beda, dan kita sebagai groomer juga kan memang harus Kenal karakter kucing. kenal karakter kucing ya. Makanya itu jangan sampai nanti udah di tempatnya Mbak Jasmine terus balik lagi ke grooming lagi, balik lagi ke Mbak Jasmine. Ya kalau kucing galak itu yang kucing galak. Tapi kalau misalnya kucing yang gak galak dari tempat kami mau kemana jadi yang muter dia balik lagi nggak masalah, kita terima aja. Paling owner ini diomelin karena kalau balik ke kita pasti rusak. Dan itu harus mulai lagi dari nol. Oke, nah ini teman-teman semua, kita sekarang sudah tahu ya semuanya luasan tentang masalah groomer dan tentang Jasmine. Nah sekarang Jasmine boleh nggak sih kasih saran buat semua pemilik kucing yang kira-kira mau grooming seperti apa sih? Pinter-pinter pilih groomer. Pinter-pinter groomer. Ya itu intinya sih. Karena kalau memang groomernya udah rekomendasi menurut saya lah ya bukan groomer coba-coba ya. Jadi ada harga, ada kualitas. Jangan mencari grooming di mana sih yang murah. Karena terus terang grooming itu mahal atau murahnya tergantung dari produk yang dipakai. Sama kayak kosmetik. Pokoknya dia ada harga, ada rupa. Tapi belum pasti juga loh ya kan. Ada harga, ada rupa, dimahalin aja gimana ya kan. Oh gitu. Ya track recordnya lah. Jadi apa tadi slogannya? Bukan mandi biasa. Grooming di kami bukan mandi biasa. Grooming ini. Giginya kan kualitas giginya. Kualitas menurut saya lah ya, bukan SSI. Terus saran nih buat teman-teman semua yang para groomer juga, kira-kira apa kritik dan sarannya buat yang bisa kalian sampaikan buat Groomer mereka? ya. Kalau buat teman-teman groomer, sama-sama jangan berhenti untuk belajar, untuk mencoba. Ya karena produk-produk sekarang juga nggak harus yang impor yang bagus, yang lokalnya juga bisa bagus. Ya. Terus ya intinya kualitas sih. Balik lagi di kualitasnya. Jadi pertahanan kualitas, jangan terpaku dengan pengen banyak, pengen kelihatan wow, tapi kasih kucingnya. Oke. Nah ini yang terakhir nih, saran buat kita di channel Bagi Kucing ini apa? Ini bagus sih, bagus juga ya. Kedepannya lebih maju lagi, terus ya mungkin nggak sekedar dimandi kucing aja, mungkin nanti perawatan dari mana, maksudnya produk-produk juga bisa kan, nanti nggak lama mungkin dapat produk. Mudah-mudahan Ada mungkin dong. Oke deh, nah Mbak, makasih banyak ya untuk waktunya kali ini. Ya kan kita udah diundang ke sini, udah kita lihat juga kan seperti apa, terus udah kita tahu lah, berbagi pengalaman ya kan, hal-hal yang kita awalnya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu ya. Contohnya yang tadi kan masalah kucing hamil boleh di grooming, itu sebenarnya kan awalnya kita juga buat pengetahuan buat kita kan.
Nah ini makasih banyak ya Bu ya, Mbak Jasmine nggak salah lagi emak jadi aku panggilnya emak nih. Nah buat teman-teman semua, sampai di sini dulu konten nanti kali ini. Ya, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa nanti nonton lagi konten-konten kita berikutnya yang lebih seru lagi dengan para guru mas lainnya. Oke, selamat siang, sampai jumpa. Mbak Tuti, Boleh iya. cerita nggak sih yang tentang event di Makassar ya? Oh iya, itu event yang terunik yang pernah saya join, saya diundang. Behind the scene. Ini kita lagi di cafe. Cafenya Kopi Bini namanya. Nah, ini slogannya dia tuh, Bini tak pernah salah. Kalau Bini salah apa Mas? Lihat pasal 1.